Halo kakak dan teman-teman, tidak terasa sudah hari Minggu lagi nih. Berarti kita akan bersama-sama mengikuti ibadah remaja dan pemuda di GKI Camar. Ibadah pada hari ini akan dibawakan oleh KBB dengan tema Kecaplah dan Lihatlah. Sebelum memulai ibadah, marilah kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kakak-kakak dan teman-teman, sebagai remaja Kristen, tentunya kita sudah berusaha untuk melakukan kehendaknya. Namun, sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa yang menyakiti hati Tuhan maupun hati orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, marilah kita berdoa secara pribadi untuk mengakui kesalahan kita. Ya Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena berkat-Mu sehingga kami dapat kembali beribadah pada hari ini.
Kami juga mengucap syukur atas berkat-Mu yang tidak terhitung jumlahnya. Namun kami sadar, terkadang berkat yang Kau beri justru membuat kami lupa akan Engkau. Untuk itu biarlah kami memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa yang telah kami lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Kami juga memohon pertolongan-Mu agar kami dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan serta tidak mengulanginya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan salam damai. Karena kita masih berada di dalam rumah masing-masing, kita dapat mengucapkan salam damai kepada teman-teman kita melalui chat dan dapat menyampaikan salam damai secara langsung kepada anggota keluarga kita. Salam damai untuk teman-teman dan kakak-kakak semuanya. Bersukacita selalu tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kakak-kakak dan teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh KBB dengan tema Kecaplah dan Lihatlah. Namun, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu yang berasal dari KJ 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi
Mari teman-teman remaja dan pemuda dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami masih boleh bertemu lagi ya Tuhan di dalam ibadah online kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setiamu terus menerus hadir di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri memampukan kami untuk boleh mengerti kedalaman firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, biarlah segala perkataan yang keluar sungguh-sungguh berasal dari Engkau saja ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat 1 sampai 11. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini dengan sebuah tema kecaplah dan lihatlah. Teman-teman, ketika kita melihat sebuah gambar gitu ya tentang makanan, ada beberapa gambar yang begitu menggoda kita sehingga kita pengen makan makanan itu dengan kemudian kita mengunjungi tempat itu dan memesan makanan sesuai yang kita lihat di dalam sosial media yang kita lihat ataupun di dalam mungkin di WhatsApp atau di Line atau di berbagai aplikasi lain gitu ya. Kita pengen merasakan bener gak sih makanan ini enak? Katanya enak. Nah teman-teman, masalah mengecap makanan itu biasanya harus kita lakukan dengan diri kita sendiri, bukan? Karena selera kita ya selera kita, belum tentu sama dengan selera orang lain. Ketika kita merasakan makanan gitu ya, ada dua hal yang seringkali mempengaruhi kita. Bisa dengan ulasan orang lain atau review orang lain, atau kita melihat sendiri dan kita tertarik dengan makanan itu. Misalnya ketika saya menunjukkan gambar-gambar makanan di layar teman-teman gitu ya. Kira-kira makanan mana yang menarik hati kalian untuk kalian mau mencobanya? Tentu makanan yang kalian anggap, wah ini kayaknya enak nih. Wah ini kayaknya mantep nih. Pasti enak. Tapi kan gak berhenti di situ, bukan? Kita harus merasakan. Nah teman-teman, kenapa pemazmur dalam hal ini adalah Daud menulis kecaplah dan lihatlah. Jadi kita perlu merasakan dulu, baru kita melihat, baru kita merasakan beneran enak apa enggak. Jadi di dalam bahasa aslinya lihatlah artinya rauah. Itu artinya bukan hanya sekedar melihat, tapi kita benar-benar merasakan apa yang ada di hadapan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat. Misalnya seperti ini teman-teman. Ketika saya makan coklat gitu ya, saya mengecap coklat itu di dalam lidah saya dan saya merasa senang. Saya melihat kenyataan bahwa wah
ternyata coklat itu bikin mood, bikin perasaan jadi enak, jadi bahagia. Jadi begitu teman-teman, segala sesuatu yang kita kecap di dalam mulut kita, oleh lidah kita merasakan makanan itu, wah sensasinya gitu ya. Kalau kita makan makanan yang banyak cabenya, kita merasakan wah pedas. Ada makanan-makanan yang kalau seseorang makan semakin pedas, semakin bersemangat yang makan gitu ya, walaupun keringatnya udah bercucuran. Ada juga makanan yang ternyata kita melihat bukan sensasinya, tapi kita melihat ketika kita makan makanan itu, ketika kita merasakan, ternyata kita melihat manfaatnya. Misalnya saja kalau saudara-saudara kita di dalam mereka ketika sedang berbuka puasa, mereka makan buah yang namanya kurma. Sesudah memakan buah ini, seseorang akan melihat, wah ternyata rasa laparku jadi tertunda. Saya merasakan sendiri teman-teman, ketika saya sedang mengunjungi saudara saya dan dia menyajikan buah kurma, saya makan 3 butir yang kecil-kecil, itu bisa menunda lapar saya selama 1,5 jam, lumayan ya. Dan ketika saya makan, saya juga tidak terlalu lapar, jadi makannya tidak terlalu banyak. Atau ketika kita makan ikan, ya, mantan menteri kita bilang kalau yang tidak makan ikan nanti tenggelamkan. Ternyata kenapa dia gencar sekali mengajak orang-orang untuk makan ikan? Karena ternyata ikan itu kalau kita rajin memakannya, rajin memasukkan ke dalam tubuh kita, itu ada kandungan lemak omega 3 yang bisa membangun koneksi antara sel otak. Itu kenapa orang bilang banyak makan ikan nanti pintar. Bukan berarti karena banyak makan ikan terus kita jadi jago fisika, kimia, jadi jago main piano, enggak. Tapi itu membuat fasilitas koneksi di antara otak kita tuh jadi semakin bagus gitu ya. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, kita menjadi semakin lebih mudah karena makan ikan. Nah teman-teman, jadi ketika kita mengecap sesuatu, kita melihat manfaatnya, kita merasakan manfaatnya. Nah teman-teman, ketika Daud di dalam pergumulan kehidupannya, pada saat dia menulis Mazmur 34 ayat 1 sampai 11 ini dan seterusnya, itu merupakan masa-masa ketika dia mengingat waktu itu dia lagi pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Dia pura-pura gila karena dia sedang ketakutan. Apa sih yang sebenarnya Daud alami? Kita mesti kembali kepada 1 Samuel pasalnya ke-21. Di situ dikisahkan Daud sedang dalam pengejaran Saul sehingga dia menemui Abimelek dan dia kemudian meminta makanan karena dia sekian lamanya dalam pengejaran dan dia belum makan. Di dalam kelaparannya, Abimelek merasa kasihan dan memberikan dia roti yang spesial teman-teman. Roti yang dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi kemudian diberikan kepada Daud, karena pada saat itu Daud memang dianggap layak. Ternyata Daud bukan hanya memperoleh roti. Dia perutnya udah kenyang, tapi kemudian dia dapat lagi senjata, yaitu pedang Goliat. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, pedang ini bukan sembarang pedang. Karena pedang Goliat ini adalah pedang yang dia gunakan sendiri, Daud gunakan sendiri untuk memotong kepala Goliat ketika dia berhasil mengalahkan Goliat. Teman-teman ingat tidak cerita pada saat sekolah minggu, kalau Daud hanya dengan berbekalkan batu-batu yang kecil dan ketapel, dia mengalahkan Goliat yang bertubuh tinggi besar dan berperlengkapan perang yang lengkap. Goliat mengenakan baju zirah, dia punya pedang, dia punya tombak dan dia punya tameng. Tapi hanya dengan batu kecil Daud bisa mengalahkannya. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, dengan pedang Goliat yang sekarang ada di tangannya, ternyata tidak serta-merta membuat Daud menjadi pemberani. Ketika dia kedapatan oleh seorang pengawal atau para pengawal dari Raja Akis, seorang raja dari kerajaan Gad, yaitu bangsa Filistin, dia ketakutan
Sampai-sampai ketika dia dibawa ke hadapan Raja Akis oleh para pengawal Raja Akis, Daud berpura-pura gila. Nah teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, padahal Daud sudah punya pedang. Dulu ketika dia berbekalkan kerikil, dia berani menghadapi Goliat. Tapi ketika dia memiliki pedang, dia justru takut. Teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, Mazmur ini merupakan gambaran betapa Daud merasa dirinya gagal. Gagal mengandalkan Tuhan sehingga dia mengambil jalan pintas berdasarkan akal dan logikanya sendiri, yaitu berpura-pura gila. Nah teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, namun ternyata sekalipun Daud mengambil jalan pintas yang nampaknya tidak memuliakan Tuhan, tapi Tuhan tetap menjaga Daud sehabis itu. Akhirnya Daud dibebaskan. Akhirnya Daud bisa melarikan diri dari Raja Akis. Namun akhirnya di dalam pengembaraan dia, pelarian dia dari kejaran Saul, ketika Daud akhirnya tidak punya tempat untuk pergi lagi, sementara dia terus-menerus dikejar oleh Saul, akhirnya dia memutuskan untuk mencari perlindungan kepada Raja Akis yang pernah melihat Daud dalam keadaan pura-pura gila. Melihat Daud menghampirinya, entah bagaimana Raja Akis akhirnya menerima Daud di dalam perlindungan dia. Luar biasa bukan? Yang tadinya Daud pernah mengalahkan Goliat, mencerai-beraikan bangsa Filistin, sekarang ketika Daud dikejar Saul, Daud justru dilindungi oleh orang Filistin sendiri. Nah teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang Daud alami ini tidak ada yang terduga, semuanya tidak terduga. Namun di dalam perjalanan hidup Daud terus-menerus datang kepada Tuhan. Daud terus-menerus memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat 1-11 ini mengatakan bahwa puji-pujian Daud kepada Tuhan itu begitu luar biasa. Puji-pujian Tuhan itu segala waktu ada di dalam mulutnya. Kemudian di ayat keempat dia bahkan mengajak, ayo kita muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, ketika kita mengalami betapa kita mau memuji Tuhan, pasti kita pengen mengajak orang lain juga untuk sama-sama memuji Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keuntungan kita. Tapi ketika Daud menulis Mazmur, dia ingin agar orang lain juga merasakan Tuhan itu baik. Tuhan itu membawa sukacita loh. Sehingga sekalipun Daud mengalami lika-liku kehidupan yang begitu tidak terduga, dia terus merasakan Tuhan melindunginya dengan cara yang tidak terduga oleh akal dan pikiran manusia. Teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, di ayat yang ke-7 dikatakan, dia merasa dirinya sebagai orang yang tertindas. Namun ketika dia tertindas, Tuhan menyelamatkan dia. Teman-teman, ketika Saul begitu membenci Daud, bahkan dalam kebencian Saul, dia bahkan pernah berusaha membunuh anaknya sendiri, yaitu Yonatan, karena dia melihat Yonatan berpihak pada Daud. Tapi ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul, tidak sekalipun Daud mengatakan perkataan benci kepada Saul. Justru dia selalu mengatakan bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Jadi Daud ini memiliki hati yang begitu tulus, teman-teman. Ketika ada orang yang membenci dia tidak sanggup membencinya. Karena dia begitu menghormati orang itu sebagai orang yang diurapi Allah. Teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, di dalam ketertindasan kita, di dalam penderitaan kita yang mungkin disebabkan oleh orang lain, apakah kita bisa seperti Daud gitu? Apakah kita bisa tetap menghormati orang tersebut? Wah, dia orang yang diciptakan Tuhan. Oh, dia juga orang yang disayang Tuhan. Oh, dia juga orang yang diurapi Tuhan.
mungkin sesama pelayan Tuhan, mungkin sesama aktivis, mungkin sesama anak Tuhan. Apakah kita sanggup untuk tetap mengasihi dia, tetap menghormati orang itu? Inilah yang istimewa dari seorang Daud. Sehingga ketika di dalam jatuh bangunnya dia, di dalam pergumulan dia yang begitu menyesakkan hatinya, dia bisa melihat Tuhan itu ada di dekatnya. Ayat yang ke-9 yang berbunyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi untuk bisa mengetahui kalau Tuhan itu baik, kita harus merasakan. Kita harus benar-benar berada di dalam dekapan Tuhan dan melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dan melihat betapa Tuhan itu sungguh sayang kepada kita. Tuhan itu sungguh-sungguh menjaga kita. Bukan hanya kata-kata itu tertulis di dalam Alkitab. Bukan hanya orang-orang yang mengatakan, mungkin orang tua kita yang bilang, mungkin kita suka mendengar khotbah-khotbah atau lagu-lagu rohani yang mengatakan Tuhan itu baik, Allah itu baik, God is good. Ada banyak lagu yang mengatakan Tuhan itu baik. Tapi apakah kita merasakan sendiri? Apakah kita mengalami sendiri bahwa Tuhan itu sungguh baik, teman-teman? Sehingga Daud mengatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang berlindung kepada Tuhan akan memperoleh sukacita yang berbeda dengan apa yang dunia berikan. Sehingga di dalam ayat yang ke-11, Daud berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, singa-singa muda itu tidak bakal kelaparan. Karena singa-singa muda itu masih memiliki kekuatan. Larinya kenceng, cakarannya masih mantap gitu ya, dan gigitannya masih luar biasa. Tapi Daud mengatakan singa-singa muda merana kelaparan. Artinya apa? Ketika teman-teman sebagai anak-anak muda, ketika teman-teman merasakan pergaulan, merasakan pendidikan cukup, pekerjaan cukup, mungkin segala sesuatunya cukup, tapi kenapa selalu kelaparan? Kenapa selalu ada merasa, wah kayaknya aku kurang nih, hidupku masih kurang nih. Kenapa ketika aku baru pulang bermain bersama teman-teman, ketika aku sendirian di kamar, kok kayaknya aku tetap tidak merasa bahagia? Daud mengatakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, ketika jiwa kita lapar, tapi kita mencari makanan di tempat yang salah, kita mengecap makanan yang salah, sehingga yang kita lihat juga sesuatu yang tidak baik. Mungkin kita bisa bahagia sesaat ketika kita main bersama teman, ketika kita nongkrong bareng teman, ketika kita olahraga sama teman, atau ketika kita mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang punya pacar atau sudah punya teman dekat. Tapi kenapa selalu ada hal yang nampaknya kurang? Daud mengingatkan bahwa yang kita perlukan Tuhan. Karena dengan memiliki Tuhan, segala yang baik akan kita miliki. Kita tidak akan kelaparan jiwa kita. Yang kita kecap adalah kebaikan Tuhan. Yang kita kecap adalah kasih Tuhan. Yang kita kecap adalah kemuliaan Tuhan. Sehingga yang kita lihat pun adalah segala sesuatu yang indah dan menakjubkan dari Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, biarlah perjalanan hidup kita merupakan perjalanan di mana kita terus mengecap hal yang baik bersama Tuhan. Jangan takut untuk mengecap pengalaman bersama Tuhan. Beranikan dirimu untuk melangkah bersama Tuhan. Dan mungkin kalaupun ada teman-teman yang selama ini merasakan, yang ada di dunia lebih enak kak,
yang ada di dunia lebih asik. Bagaimana? Apakah yang asik itu akan memberikan jiwa kita kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Biarlah ayat ini ataupun ungkapan Daud ini bukan hanya sekedar slogan, hanya sebuah lagu yang kita nyanyikan, melainkan sungguh-sungguh sebuah pengalaman yang penuh keajaiban bersama Tuhan. Kita bisa terjatuh, kita bisa tertindas, kita bisa merasakan sesak, bisa merasakan diri begitu tertekan. Tapi ketika kita tahu, kita mengecap Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh baik. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan itu sungguh nyata, teman. Dia ada di dekatmu. Maka kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan di masa depan mengingat janji baptisan kita, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah sekarang kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh maha baik, kami mengucap syukur ya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan selalu berada di dekat kami, Tuhan selalu melindungi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus merasakan dan melihat betapa Engkau baik, betapa dengan kehadiran-Mu ketakutan kami akan hilang. Segala penderitaan kami boleh kami lalui karena kami punya Tuhan yang menjaga kami dan memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, baik remaja maupun pemuda ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan di dalam pendidikan mereka, baik di sekolah maupun di kuliah, baik anak-anak-Mu yang sudah bekerja ataupun di dalam pergaulan, di dalam keluarga mereka, ataupun di dalam relasi mereka bersama pasangan hidup mereka ya Tuhan. Berkatilah agar anak-anak-Mu ya Tuhan mampu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik, dengan senantiasa melakukan semuanya dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau juga boleh memberkati anak-anak-Mu yang Kau panggil sebagai para pengurus, baik komisi remaja maupun komisi pemuda. Mampukan mereka untuk melayani Tuhan dengan sehati, dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Biarlah Engkau mampukan mereka Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan,
untuk menjadi saluran berkat dan saluran kasih bagi teman-teman mereka ya Tuhan, baik di komisi remaja maupun komisi pemuda. Kami berdoa untuk gerejamu ya Tuhan, secara khusus GKI Camar ya Tuhan, untuk pendeta kami, untuk para majelis, untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati kami agar kami mampu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh ya Tuhan, berlandaskan kepada firman-Mu saja ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Kau juga boleh memberkati kami di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati setiap orang yang Kau tempatkan sebagai tenaga medis ataupun orang-orang yang ada di dalam pengamanan negara ini ya Tuhan, dalam darurat COVID ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh secara bersama-sama ya Tuhan mengatasi, sehingga semuanya boleh semakin berkurang, sehingga pandemi ini tidak terus-menerus menguasai negara kami ya Tuhan. Kami berserah ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar doa kami. Untuk itu kami akan berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang kita terima, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats yang mendasari persembahan ini terambil dari Mazmur 50 ayat yang kedua-tiga yang berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
bersama ini di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu, kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa juga kami mengucap syukur Tuhan, atas segala berkat, rahmat, serta anugerah yang telah dicurahkan kepada kami. Atas segala berkat, rahmat, serta anugerah yang Tuhan telah curahkan kepada kami, pada saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, dan bantulah kami gereja-Mu untuk dapat mengelolanya, sehingga hanya nama-Mu sajalah yang dipermuliakan kini dan selamanya. Inilah doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa kita hampir pada penghujung ibadah pada hari ini. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyanyikan lagu dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, ceritaku kudangan, Kau di dunia yang alam, Ku selamatkan. Akulah menciptakan, menjadi bencana. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utusanku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utusanku, tuntun aku, ku lihat tindakan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hati yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utusanku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utusanku, tuntun aku, ku lihat tindakan umat-Mu. Teman-teman yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bersama kita akan mengakhiri ibadah online kita dengan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
kakak dan teman-teman, ibadah pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu pada ibadah pada minggu berikutnya. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.